Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa hal dan mungkin videonya juga akan lebih panjang dari biasanya karena kita akan membahas tentang vector shape, group shape, dan compound shape. Kita akan langsung praktis membuat vector shape seperti yang ada di slide ini ya teman-teman. Yuk kita mulai. Langkah pertama adalah membuat dokumen baru di Adobe Illustrator dan Inkscape. Kali ini kita mulai dari Adobe Illustrator ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat dokumen baru di Inkscape. Untuk membuat dokumen baru di Adobe Illustrator, teman-teman bisa mengakses menu File, lalu New, atau shortcut yaitu Ctrl N, dan bisa mulai melakukan pengaturan untuk dokumen barunya. Ya, New Document Windows di sini sudah terbuka. Teman-teman bisa melakukan pengaturan di preset details ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ganti untitled-nya ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Kali ini saya akan membuat namanya menjadi vector shape. Lalu untuk ukurannya kita ubah dulu satuannya menjadi pixels. Ya, di sini sudah pixel ya teman-teman ya. Diklik saja drop down-nya, lalu teman-teman bisa pilih. Kali ini yang pixel, lalu untuk ukurannya 1000 kali 1000. Untuk bleed-nya tidak perlu dilakukan pengaturan. Lalu color mode-nya. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa Adobe Illustrator ini dapat bekerja menggunakan dokumen CMYK dan dokumen RGB ya teman-teman ya. Dan color mode-nya ini bisa kita tentukan dari awal kita membuat dokumen tersebut. Maka dari itu, di sini secara default akan menggunakan color mode RGB. Ya, kenapa seperti itu? Karena untuk ukuran satuan ukur dan jenis dari dokumen ini, karena menggunakan pixel, ini dianggap sebagai dokumen digital atau mobile ya teman-teman. Dan digital atau mobile itu menggunakan RGB color ya teman-teman ya. Untuk cluster effects-nya boleh di 150 atau 300, bebas ya, atau bahkan 72 juga tidak masalah. Kali ini saya tetap menggunakan yang high resolution atau high raster di sini. Dan klik create. Oke, artboard sudah siap ya teman-teman ya. Tapi selanjutnya coba kita buat dulu dokumen baru di Inkscape. Sama seperti di Adobe Illustrator, kita juga akan membuat dokumen dengan ukuran 1000 kali 1000 pixel ya teman-teman ya. Ini sebenarnya adalah ukuran yang biasa digunakan untuk postingan feed Instagram. Nah, teman-teman di Inkscape kita memiliki preset untuk sosial ya teman-teman. Di sini maksudnya sosial media. Nah, teman-teman silakan saja klik presets di sini ya untuk kategori sosial. Lalu teman-teman silakan cari untuk Instagram Square. Nah, di sini teman-teman. Jadi langsung saja diklik ya. Iya, klik 2 kali dan kanvas sudah siap digunakan teman-teman sehingga kita siap untuk mendesain. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan rectangle tool. Rectangle tool itu ada di toolbar ya teman-teman. Atau shortcutnya itu kalau di Adobe Illustrator itu M ya. Kita klik rectangle tool-nya. Lalu untuk menggunakan rectangle tool sebenarnya mudah sekali. Kita hanya perlu melakukan klik and drag seperti ini ya teman-teman. Nah, ya, mungkin ini tidak terlihat karena masih menggunakan default color-nya yaitu fill warna putih dan stroke warna hitam ya teman-teman. Coba di sini saya ganti dulu menjadi warna orange ya karena tadi karakter kita juga warnanya orange ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita hanya perlu klik and drag seperti ini saja ya. Di Inkscape pun sama ya, teman-teman ya. Caranya masih sama, klik and drag. Nah, hanya saja jika kita hanya melakukan klik and drag seperti ini, kita tidak mendapatkan ukuran yang presisi. Atau mungkin teman-teman ingin membuat persegi ya, karena yang kita butuhkan memang persegi nih teman-teman. Saya delete dulu semuanya, lalu saya menggunakan rectangle tool lagi. Dan untuk membuat persegi dengan rectangle tool ya, sehingga sisi dan sisi lainnya itu sama ukurannya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah klik di area artboard atau di area kerja dokumen, lalu akan muncul window untuk input ukuran dari rectangle yang kita inginkan.
Jadi kalau misalnya kita mau persegi berarti ukurannya sama ya teman-teman ya, mungkin 50 kali 50. Nah, seperti itu. Atau ya coba 100 ya teman-teman, kayaknya terlalu kecil atau 200 deh ya. 200 kali 200. Nah, persegi ya teman-teman. Cara berikutnya adalah klik and drag. Nah, klik and drag ini ditambah dengan tombol shift ya teman-teman. Tekan tombol shift lalu baru klik and drag seperti ini. Dan ini akan menghasilkan persegi juga ya teman-teman, dan ukurannya teman-teman bisa melihat untuk ukurannya itu ada notifikasi bubble text kecil. Nah, dia berubah sesuai dengan kita mendrag rectangle tool ini di artboard ya. Nah, jadi kalau mau membutuhkan ukuran yang presisi, yang persis, kita ingin ukurannya itu sesuai dengan yang kita harapkan atau custom size ya teman-teman, silakan menggunakan klik lalu input ya teman-teman. Ini juga berlaku untuk shape tool yang lainnya ya, karena yang berikutnya kita akan berkenalan dengan ellipse tool, tapi kita fokus dulu dengan rectangle tool ini. Ya, saya hapus salah satunya dengan selection tool lalu delete ya teman-teman. Dan kita sudah memiliki satu persegi ini untuk wajahnya ya teman-teman ya. Saya perlu menghapus dulu untuk stroke-nya. Maksudnya saya tidak menginginkan ada stroke di sana. Kita klik none. Dan jika teman-teman ingat tadi karakter kita memiliki bentuk rounded ya untuk cornernya atau sudut-sudutnya ini rounded. Nah, hanya saja sebenarnya bukan persegi persis ya teman-teman. Ini membutuhkan bentuk trapesium sebenarnya ya untuk wajahnya itu. Nah, kalau mau mengingatnya mungkin bisa dikembalikan ke menit ketika saya memberikan slideshow dari karakter yang kita buat dari vector shape itu ya teman-teman ya. Dan kita buat trapesiumnya seperti ini teman-teman ya. Saya kurangi 30 mungkin. Di sini juga sama. Iya, seperti ini. Dan sudah jadi trapesium ya teman-teman ya. Ini mungkin saya mau agak naikkan jadi wajahnya agak seperti ini ya. Masih ingat tentunya ya dengan direct selection tool teman-teman, saya mungkin tidak perlu menjelaskannya lagi. Kita menggunakan direct selection tool di sini ya. Ketika tadi kita merubah posisi dari anchor kiri atas dan kanan atas ini, lalu merubah juga posisi dari anchor yang ada di bawah sini dua ya. Oke, jika sudah, kita akan membuat cornernya ini menjadi rounded atau merubah ya teman-teman. Karena saat ini kan lancip ya teman-teman ya. Nah, caranya kita selection tool seluruh anchornya ya, dengan sekali klik saja di center ataupun di bagian dalam fill dari objek ini. Lalu kita akan melihat di sini ada icon untuk merubah sudut menjadi rounded ya, yang lingkaran-lingkaran di dalam sudutnya ini. Lalu kita bisa klik lalu drag sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jika sudah, kita sudah memiliki wajahnya teman-teman ya. Lalu kita akan beralih dulu ke Inkscape dan membuat vektor yang serupa dengan yang ada di Adobe Illustrator ini. Di Inkscape kita akan membuat objek yang sama seperti di Adobe Illustrator tadi ya teman-teman, dengan rectangle tool juga. Yang beda di Inkscape ini, untuk mengakses rectangle tool di toolbox ini, kita dapat menggunakan shortcut dengan menekan tombol atau huruf R di keyboard ya teman-teman. Beda ya sama di Illustrator yang menggunakan shortcut itu M. Nah, kita bisa langsung klik and drag seperti ini teman-teman di kanvasnya. Nah, selain itu, untuk membuat persegi, kita bisa menggunakan tombol kontrol ya, sehingga objek yang kita buat itu persegi bentuknya. Nah, hanya saja untuk menekan tombol kontrol ini butuh lebih dahulu sebelum kita klik and drag ya. Jadi tekan tombol kontrol dulu, lalu klik and drag seperti ini. Nah, apakah bisa membuat objek dengan menginput custom size-nya terlebih dahulu? Ya, sayangnya di Inkscape ini tidak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita butuh membuat terlebih dahulu, klik and drag terlebih dahulu, lalu kita ganti size-nya itu di comment panel bagian atas ini ya, ada change, ini untuk white, dan height ya teman-teman ya. Ini bisa kita ganti, tadi ada 200 kali 200 pixel ya. Nah, sudah. Jika sudah, kita coba hapus dulu yang tidak kita gunakan di sini. Lalu kita bisa pindahkan di center mungkin ya. Nah, kita zoom in dulu.
Langkah selanjutnya kita akan mengubah persegi ini menjadi sedikit lebih trapesium ya teman-teman, dengan melakukan modifikasi posisi dari anchor atau nodes-nya ya teman-teman yang ada di persegi ini. Untuk mengakses nodes di persegi ini ya, kita harus merubah dulu object to path-nya ya teman-teman ya. Jadi kita ke menu path, lalu object to path seperti ini, dan kita bisa pindahkan nodes atau anchor yang kiri atas ini lebih menjorok ke dalam atau indent ya. Ya, kita bisa mulai dengan klik and drag saja seperti ini teman-teman. Jika sudah, yang sebelah sini yang kanannya juga akan kita pindahkan. Kalau saya lihat dari ruler ini itu ada 6 garis ya teman-teman ya. Iya, sekitar segini. Oh, ini 6 ya. Jika sudah, kita pindahkan posisi nodes yang di bagian bawah ini agak lebih ke dalam. Ya, ke dalam seperti ini. Pindahkan ya. Selanjutnya kita akan membuat sudut-sudut anchor ini atau nodes ini menjadi rounded ya teman-teman ya. Kita selection dulu ke 4 nodes-nya, lalu kita klik di bagian command panel ini ada icon add corners LPA. Nah, kita klik saja teman-teman, dan akan muncul icon-icon yang dapat merubah atau handle ini ya, merubah sudut ini menjadi rounded ya teman-teman. Kita kembali seleksi dulu untuk nodes-nya. Nah, jika sudah terseleksi, kita baru drag ya, salah satunya saja seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya saya mungkin akan membuat seperti telinga untuk karakter yang akan kita buat ini ya teman-teman ya. Untuk telinganya ini kita buat dari ellipse tool atau bentuk lingkaran ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat bentuk lingkaran kita butuh tools yang bernama ellipse tool ya teman-teman. Untuk mengaksesnya sebenarnya teman-teman bisa ke rectangle tool juga, lalu klik kanan dan di dalamnya itu ada ellipse tool. Namun jika ingin lebih cepat dan efisien, teman-teman bisa menekan tombol L di keyboardnya, L ya teman-teman ya. Ya, seperti ini, lalu klik and drag saja. Nah, untuk membuat lingkaran yang presisi, diameternya, kita bisa menggunakan shift. Ya, seperti ini. Menggunakan selection tool, lalu kita posisikan teman-teman. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya ya. Lalu setelah itu saya akan menduplikasi lingkaran ini untuk di bagian sebelah kanan. Saya menggunakan Alt saja ya teman-teman ya. Untuk duplikasi, teman-teman jangan lupa saksikan video tips dan trik dari Inkscape dan Adobe Illustrator ya teman-teman. Di sana sudah dibahas bagaimana cara menduplikasi objek. Oke. Jika sudah seperti ini, nah yang perlu diketahui teman-teman, lingkaran ini berada di atas dari objek wajahnya ya. Ini kan yang persegi ini wajahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Tentunya kita tidak menginginkan ini. Sebenarnya kita menginginkan bahwa telinga ini akan ada di belakang wajah ya teman-teman. Bagaimana caranya memindahkan lingkaran ini ya, kedua lingkaran ini di belakang dari wajahnya? Tentu bisa kita lakukan di layer seperti ini ya. Kita seleksi dulu layer ellipse 2 ini ya teman-teman ya. 2 ellipse ini, maaf. Lalu kita klik and drag ke bawah path ya teman-teman. Path itu untuk yang wajah. Nah, ini sudah ada di bawahnya. Namun sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan fitur arrange di Adobe Illustrator ya teman-teman ya. Fitur arrange itu seperti apa sih? Jadi fitur arrange itu seperti ini teman-teman ya. Klik di salah satu objek yang kita ingin urutkan, kita ingin arrange, dia ada di posisi mana ya. Lalu kita klik kanan dan kita cari arrange di sini teman-teman. Nah, di sini ada bring to front, bring forward, ada send backward, dan ada send to back. Seperti nama-namanya ya. Jadi jika teman-teman kliknya itu adalah bring to front, ini bisa sampai di atas dari semua objek yang ada di layer tersebut. Jadi kalau kita klik bring to front, nah dia akan ada di atas path dan ellipse lainnya gitu ya. Lalu jika kita hanya ingin dia ada di atas dari wajah misalnya ya, atau hanya ingin menukar
elips yang ini ada di atas elips yang satu lagi, kita bisa klik saja yang arrange bring forward ya. Nah, seperti itu, dia hanya bertukar posisinya. Gitu. Begitu juga dengan yang back dan backward ya, teman-teman ya. Kalau back itu benar-benar berada di paling belakang dari layer tersebut atau dari objek-objek yang ada di layer tersebut. Kita akan praktiskan lagi nanti ya, teman-teman ya. Kita coba rubah dulu warnanya menjadi sama dengan wajah. Selanjutnya, kita akan membuat rambut dari karakter ini dengan ellipse tool juga ya, teman-teman ya. Kita buat dulu, kita akses ellipse toolnya, lalu kita buat dia seperti ini ya rambutnya. Lalu kita ganti warnanya warna ini ya, teman-teman ya. Dan kita duplikasi. Nah, kita buat dulu yang di tengah deh ya, teman-teman ya. Lalu kita buat seperti ini. Oh, maaf, duplikasi. Dan duplikasi lagi. Ya, seperti berambut kribo ya, teman-teman. Dan untuk elips yang di tengah ini saya mau buat dia sedikit lebih besar dari yang lainnya. Ya, ini teman-teman bisa melihat dari bantuan Smart Guides, atau teman-teman lebih akuratnya adalah menggunakan align ya, teman-teman ya. Fitur align sehingga presisi untuk perataannya. Lalu kita seleksi ya, teman-teman ya, untuk 3 lingkaran yang di sebelah sini ya, yang di tengahnya tidak perlu diseleksi. Dan kita pindahkan mereka ke bagian yang paling belakang karena dia harus ada di belakang telinga dan wajah. Klik kanan lalu arrange send to back. Ya, seperti ini. Dan kita bisa duplikasi ya, teman-teman. Untuk di sebelah kanan kita klik seperti ini dengan tombol Alt. Lalu kita bisa lakukan mirroring. Nah, mirroring itu ada di sini ya, teman-teman ya. Reflect ya. Jadi mirror atau pencerminan itu di Illustrator itu disebut dengan reflect. Atau shortcut itu O ya, teman-teman ya. Ya, di bawah teks biasanya. Nah, jika sudah, kita klik saja 2 kali. Lalu, ini ada pilihan, kita ingin mencerminkan secara vertikal atau horizontal. Di sini saya pilih yang vertikal, lalu oke saja. Dan kita bisa posisikan mirip dengan yang di sebelah kiri tadi. Oke, jika sudah, teman-teman silakan coba praktikkan lagi untuk ellipse tool-nya. Kita akan beralih dulu ke Inkscape. Di Inkscape, untuk membuat lingkaran, kita juga menggunakan ellipse tool ya, teman-teman ya. Kita dapat klik saja di toolbox ini, ada ellipse or arc tool, atau shortcutnya itu E, lalu kita bisa klik and drag langsung. Untuk membuat lingkaran yang presisi, jangan lupa kita membutuhkan tombol Ctrl, lalu ditekan dulu, tahan, lalu klik and drag seperti ini. Ya, sesuai kebutuhan ya, teman-teman ya. Lalu jika sudah, kita bisa posisikan objek lingkaran ini ingin diletakkan di mana. Ya, seperti ini. Saya mungkin mau memperbesar sedikit ya, jadi 50 kali 50 untuk ukurannya. Lalu setelah sudah yakin posisinya di sini, kita duplikasi. Tentunya teman-teman sudah tahu bagaimana cara menduplikasi di Inkscape melalui video tips dan trik Adobe Illustrator dan Inkscape di sebelum video ini ya, teman-teman ya. Ya, jika sudah, kita bisa klik and drag saja untuk memindahkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Jika sudah dipindahkan seperti ini, kita siap untuk membuat rambutnya ya, teman-teman ya. Rambutnya masih sama menggunakan ellipse tool juga, dan dengan warna yang berbeda. Di sini mungkin saya mau ganti warnanya menjadi warna yang lebih gelap ya, shade-nya. Lalu kita tekan tombol Ctrl dan buat yang sedikit lebih besar untuk di area tengahnya ya, teman-teman. Gunakan selector tuh untuk letakkan di bagian tengah seperti ini. Dan kita bisa buat lagi lingkarannya. Mungkin seperti ini cukup. Selector tool. Lalu kita duplicate lagi. Dan kita letakkan di sini. Duplicate lagi, kita letakkan di sini.
Untuk rambutnya kita duplikasi ya, sehingga sisi yang sebelah sini juga memiliki rambut yang sama. Lalu kita bisa duplikasi dan klik and drag saja, pindahkan. Nah, untuk reflect atau mirroringnya ini kita akses saja di bagian comment panels ya. Di atas ini ada object flip horizontal ya. Nah, sangat sederhana ya untuk bagian ini. Jika sudah, ya seperti ini posisinya. Dan seperti biasa kita akan memindahkan untuk lingkaran-lingkaran rambut yang di sisi kiri dan kanannya, bukan yang tengah ya teman-teman. Ini kita seleksi terlebih dahulu, lalu kita pindahkan ke bagian belakang. Nah, di Inkscape ini juga ada arrange, tapi untuk arrange-nya itu ada di comment panel juga, sama seperti reflect ya. Kita pilih yang lower to bottom ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita posisikan kembali jika ingin dilakukan perubahan ya teman-teman ya. Jika cukup ya sudah ya. Seperti itu ellipse tool teman-teman. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan berkenalan dengan pen tool teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman sudah melihat tentunya di sini saya sudah memiliki mata untuk karakter ini ya teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya tentunya dengan menggunakan ellipse tool juga dan membuat warnanya menjadi fill warna putih dan fill warna hitam ya. Jadi ada 4 lingkaran untuk matanya. Sebelum ke pen tool juga saya akan coba buat alisnya terlebih dahulu menggunakan rectangle tool ya teman-teman, seperti ini. Dan saya ingin sudutnya, semua sudut dari persegi ini, persegi panjang ini, itu membentuk seperti setengah lingkaran ya. Warnanya saya akan buat sama seperti rambutnya ya teman-teman. Ya, seperti ini. Lalu saya akan duplikasi saja di sebelah sini. Iya. Iya. Oke. Dan berikutnya kita akan mulai membuat mulut dengan pen tool-nya ya, teman-teman ya. Kita gunakan pen tool di sini ada di toolbox ya, teman-teman, toolbar. Ini ada pen tool, shortcut itu P atau T ya. Ya, teman-teman bisa langsung klik salah satu di bagian sini ya teman-teman, lalu diklik juga di bagian kanannya ya. Tidak terlihat apa-apa ya teman-teman ya. Kita swiping dulu teman-teman untuk fill ke stroke-nya, jadi dia seperti ini ya. Dan jika sudah ya teman-teman bisa modifikasi untuk bentuk mulutnya. Saya ingin menambah anchor di bagian tengah ya teman-teman. Ini menggunakan direct selection tool, kemudian teman-teman klik saja tombol plus di keyboardnya dan dia akan mengalihkan ke pen tool untuk menambah anchor ya. Kita klik di sini di padnya, lalu kita tarik ke bawah seperti ini dan kita convert untuk anchor yang tengah ini menjadi smooth ya teman-teman ya. Di bagian control panel tentunya teman-teman sudah mengetahui ini ya. Kita sudah pernah pelajari di direct selection tool dan kita lakukan perubahan untuk panjang kurva ya menggunakan handle ya. Setelah itu kita rubah ketebalan dari stroke-nya. Ini juga teman-teman sudah mengetahui ya tentunya. Kita pertebal seperti ini dan bagian ujungnya atau cap-nya kita akan ganti menjadi rounded ya teman-teman ya. Di sini kita klik di bagian stroke lalu cap rounded. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Dan teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk membuat ekspresi beragam dari karakter ini ya teman-teman. Ya, di Inkscape sama ya teman-teman, saya juga sudah memiliki mata untuk karakter ini ya. Sebelum kita melanjut ke pen tool, kita buat dulu alisnya dengan rectangle tool. Di sini saya buat dulu seperti ini ya, persegi panjang. Lalu saya coba letakkan dulu di tengah sini. Oke, jika sudah saya gunakan node tools untuk merubah sudutnya ya seperti ini dan saya akan menggunakan dropper tool untuk mengambil warna rambutnya. Jika sudah saya pindahkan menggunakan selector tool, duplikasi dulu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Seperti ini saya pindahkan duplikat dari alisnya dan saya letakkan seperti ini. Ya,
Selanjutnya kita menggunakan pen tool, teman-teman ya. Untuk pen tool sendiri di sini ada shortcut itu B ya, teman-teman. Ini berbeda sekali di Illustrator, shortcut itu P. Di Inkscape ini shortcutnya B ya, teman-teman. Lalu caranya sama ya, kita klik salah satu dulu, lalu kita buat di sebelah kanannya. Ya, jika sudah, kita bisa lihat di sini untuk warnanya belum aktif ya, teman-teman ya. Kita coba pilih dulu stroke-nya. Di bagian stroke ini kita coba buat warnanya itu sama seperti rambutnya. Set stroke. Ya, ini ada fill-nya ya, teman-teman. Fill-nya kita coba hapus saja. Ini dengan none. Ya, seperti ini. Ya, kita lihat apakah memang ketebalannya itu di stroke style-nya ya, teman-teman. Oke, ini tebal sekali ya. Kita coba ganti menjadi 5. Ya. Oh ya, 7 saja ya. Nah, jika sudah, kita coba menggunakan note tool di sini. Ya, kita klik 2 kali di tengah, kita pindahkan ke bawah, lalu kita ganti ke smooth ya, yang bagian tengahnya. Lalu kita atur handle-nya agar dia smooth-nya lebih lebar lagi, seperti itu ya. Dan kita tarik juga yang sebelah kirinya. Jika sudah, kita rubah. Kita seleksi dulu dengan selection tool ya. Maaf, selector tool kalau di Inkscape ya. Dan kita rubah di stroke style-nya, teman-teman. Kita rubah cap-nya menjadi round. Dan sudah jadi. Ini mirip dengan yang ada di Illustrator ya, teman-teman ya. Ya, seperti itu untuk vector shape di Inkscape juga ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan ke chapter group shape. Ya, kali ini saya akan membuat kelompok dari beberapa objek yang saya miliki di dokumen ini ya. Teman-teman juga bisa melakukannya agar pekerjaan kita lebih mudah lagi ketika kita sudah mengelompokkan objek-objek ini. Ya, pertama saya akan mengelompokkan wajah dengan kedua telinganya. Ya, silakan diseleksi menggunakan selection tool seperti ini. Lalu jika sudah, klik kanan dan group. Ya, jika teman-teman lihat di layer panel, ini sudah ada satu grup dan kita bisa ganti grup ini menjadi face, seperti itu ya. Jadi ketika kita seleksi telinga gitu ya, yang akan terseleksi adalah grup face ini ya, teman-teman. Lalu bagaimana kita ingin memodifikasi salah satu objeknya ketika dia sudah di grup seperti ini? Teman-teman hanya perlu klik 2 kali saja untuk masuk ke isolation mode ya, teman-teman ya. Oke, jika sudah, kita bisa keluar kembali ya. Jadi ketika kita masuk ke isolation mode ini, kita bisa mengatur kembali objek-objek itu secara terpisah. Dan jika ingin keluar dari isolation mode ini, kita klik 2 kali saja di luar area objeknya. Ya, jika sudah, saya ingin mengelompokkan atau buat grup dari mata yang sebelah kanan kita ya, teman-teman ya. Ini mata kirinya karakter ini sebenarnya ya, tapi ini di kanan kita. Klik kanan lalu grup. Kita sebut saja ini mata kanan ya, agar tidak keliru kitanya. Dan yang sebelah sini kita grup juga ya, yang kirinya. Grup. Ini jadi I, L itu untuk left ya. Jika sudah ya, cukup seperti ini saja dulu ya untuk rambut. Kita akan menggabungkannya, bukan hanya mengelompokkan, tapi kita akan menggabungkannya, teman-teman ya. Ya, seperti apa caranya kita bisa di chapter selanjutnya. Kita beralih dulu ke Inkscape untuk group shapes-nya. Sama seperti di Adobe Illustrator, saya akan mengelompokkan wajah dengan kedua telinganya. Seperti ini, kita selection menggunakan selector tool, lalu klik kanan dan kita pilih group. Ya. Oke. Oh ya, saya agak lupa tadi menyampaikan bahwa untuk ungroup atau memisahkan kembali grup yang sudah kita pilih, sudah kita buat, itu kita hanya klik kanan lalu ungroup saja ya, teman-teman ya. Nah, untuk masuk ke isolation mode di Inkscape ya, ini sama, kita klik 2 kali saja ya, teman-teman sebenarnya. Ya. Nah, sudah. Untuk matanya juga kita grup. Nah, teman-teman bisa lihat di layers ya. Ini sudah ada satu grup. Nah, ini adalah grup wajah. Kita ganti dulu ya namanya jadi face.
Lalu untuk mata sebelah kanan, kita grup juga dan kita ganti namanya menjadi IR. Kemudian yang sebelah kirinya, kita grup jadi IL. Sudah. Yuk, selanjutnya kita akan menggabungkan untuk bentuk lingkaran-lingkaran yang menjadi rambut dari karakter ini ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya kita akan menggabungkan objek ya teman-teman ya. Kalau tadi kita mengelompokkan, kali ini menggabungkan. Apa bedanya? Menggabungkan ini jika tadi ya di kelompok atau grup, sebenarnya individu itu, objek itu masih berdiri secara terpisah ya teman-teman, hanya dikelompokkan saja, hanya di grouping saja. Nah, untuk menggabungkan ini atau menggabungkan objek ini, objek tersebut akan menjadi satu teman-teman ketika sudah digabungkan. Jadi akan hanya ada satu objek, bukan seperti ini lagi ya teman-teman ya. Nah, caranya kita seleksi terlebih dahulu objek mana yang ingin kita gabungkan seperti ini. Ya, untuk menggabungkan di Adobe Illustrator dan Inkscape ini ada beberapa cara. Yang pertama misalnya menggunakan Shape Builder Tool. Nah, Shape Builder Tool itu ada di sebelah sini ya teman-teman ya, di toolbox. Untuk shortcut itu Shift M. Lalu kita bisa, nah ini kalau kita arahkan kursornya ke filenya teman-teman ya, ada bentuk seperti ini. Kita satukan dengan klik and drag ya teman-teman, sampai seluruh objek ini warnanya tadi berbeda ya, seperti itu. Dan ini sudah menjadi satu kesatuan ya teman-teman, bisa melihat di sini jadinya pet ya. Jika dia di grup tentunya akan seperti ini nih teman-teman ya, ada drop down-nya. Sedangkan ketika kita satukan ini menjadi satu objek saja. Lalu cara berikutnya teman-teman bisa menggunakan Pathfinder. Sebenarnya di Adobe Illustrator itu ada Pathfinder. Ya, kita seleksi seperti ini. Lalu kita buka Pathfinder-nya di sini. Pathfinder ini kalau belum ada silakan teman-teman akses ke menu window lalu cari Pathfinder ya di bawah sini. Nah, dan kita gunakan yang shape modes-nya ini adalah Unite teman-teman. Nah, Unite ini adalah seperti ikonnya ya, jadi ini seperti menyatu ya teman-teman. Jadi kita klik aja dan sama ya, objek sudah menyatu. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk menggabungkan objek. Di Inkscape, untuk compound shape atau menggabungkan objek, kita juga memiliki cara yang sama seperti di Adobe Illustrator. Kita seleksi terlebih dahulu objek yang ingin kita gabungkan ya teman-teman di sini untuk lingkaran rambut sebelah kiri ya, kiri kita ya teman-teman. Lalu setelah diseleksi seperti ini, kita bisa menggunakan Shape Builder Tool juga ya teman-teman. Ini ada di bawah Node Tools, kita klik saja dan dia akan masuk ke mode Shape Builder Tool ya teman-teman. Tidak perlu panik, ini hanya tampilan sementara. Kita bisa menyatukannya seperti ini, klik and drag sampai semua bagian menjadi biru. Jadi kalau yang warnanya biru ini artinya sudah disatukan ya teman-teman ya, sudah digabungkan. Oke, jika sudah, kita kembali ke selector tool dan ini sudah menjadi satu objek. Nah, seperti ini ya teman-teman, hanya ada path 14 saja. Lalu kita seleksi untuk yang di sebelah kanannya ya, rambut sebelah kanan. Kita coba praktis menggunakan Pathfinder di Inkscape. Nah, hanya saja di Inkscape ini bukan disebut sebagai Pathfinder ya teman-teman, karena ini benar-benar kita perlu akses saja menggunakan menu path di sini ya teman-teman ya. Lalu di sini kita klik Union ya untuk Unite-nya dan sudah tergabung ya menjadi ellipse 7 di sana. Begitu saja ya teman-teman untuk praktis kita kali ini. Kita sudah memiliki karakter dari vector shape yang sudah di group shape dan juga ada bagian yang di compound shape atau digabungkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!